Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang 2 tahun lalu ini paling banyak diminati. Seperti sponsor kita kali ini yang juga banyak diminati, yaitu FBS Trader. FBS memiliki aplikasi baru untuk mempermudah traders. Ide di balik FBS Trader adalah all-in-one aplikasi trading yang memberikan instrumen yang aman dan nyaman untuk pengguna, yang sulit ditemukan di platform lain. Dengan pengalaman yang lebih, tim FBS membuat aplikasi yang mudah tapi sangat powerful untuk trading. Di aplikasi Traders, pengguna akan menemukan semua fitur esensial dan semua instrumen untuk mendapatkan keuntungan melalui forex. Contohnya seperti 50 perdagangan mata uang, kemudian metal, minyak, saham, dan lain-lain. Akses mudah ke 15 trading instrumen favorit dari menu utama. Kemudian juga ada demo akun gratis untuk pemula, keamanan akun dan deposit yang aman, instant deposit dan withdrawal, lebih dari 100 payment system, real-time statistik, online akses untuk trading worldwide, dan masih banyak lagi. FBS Trader adalah platform trading inovatif, reliable, dan international broker dengan pengalaman lebih dari 11 tahun dan mendapatkan lebih dari 50 penghargaan Finance Award dan official partner dari FC Barcelona. Mau cobain FBS? Langsung aja klik info selengkapnya di deskripsi. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas Asus Zenfone 5 ini. Ini saya beli bekas dengan harga 2.199.000. Sebenarnya ada yang baru juga, harganya itu sekitar 2299. Pokoknya selisihnya cuma 100.000. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan kondisi bekas saya dapatnya full set ya. Jadi ada lengkap banget kayak seperti baru. Jadi di dalamnya ada SIM card ejector yang ori juga karena di sini ada tulisan Asus. Kemudian juga ada case orinya, case bawaannya seperti ini, dan juga ada buku panduan IMEI, tapi ini kayaknya udah menguning ya. Jadi case-nya ini udah nggak bening lagi, sekarang udah agak menguning. Mungkin karena umurnya juga udah 2 tahun jadi kena daki atau lain-lain. Kemudian di sini ada handphonenya sendiri, kita taruh sini dulu. Dan juga ada kabel charger yang konektornya udah pakai Type C. Kemudian ada batok charger. Batok chargernya ini memiliki output, mana ini outputnya? Nah ini 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt. Oke, kemudian nggak ada apa-apa lagi. Oke, jadi sekarang kita bereskan dulu dan kita bahas untuk Zenfone 5 yang dulu harganya 4 jutaan turun menjadi separuhnya, jadi diskon 50%, sekarang menjadi 2 jutaan. Dan wow, untuk bekas masih ada plastiknya ini ya, berarti yang jual ini pinter karena dia bisa nyimpan plastiknya biar nanti kalau dijual nggak terlalu jatuh. Kemudian untuk kondisinya lumayan mulus, jadi kalau kalian lihat di bagian cover belakangnya ini, wah, ini ada kayak semacam efek radial ya kalau misalkan terkena cahaya lampu. Dan kalau kalian pernah punya laptop Asus ZenBook, itu juga memiliki tekstur seperti ini. Jadi kayak semacam ada gradasi radial seperti itu. Zenfone, ZenBook, desainnya hampir sama ya. Zen, AMD pakai arsitektur Zen. Wah, konspirasi apa ini? Oke, jadi di bagian belakangnya ini terdapat 2 kamera, lensanya 12 megapiksel dan juga 8 megapiksel. Kemudian juga ada fingerprint dan juga ada tulisan logo Asus di sini. Kemudian di bagian belakangnya ini terbuat dari kaca yang sudah dikonfirmasi juga kalau ini adalah Corning Gorilla Glass 3. Kemudian juga ada LED flash. Kemudian untuk port-portnya di bagian bawahnya ada konektor Type C, audio jack dan juga speaker. Di bagian kanannya ada volume up and down dan juga tombol lock. Di bagian atasnya ada mic dan juga antena. Di bagian kirinya ada slot untuk SIM card. Oke, jadi sekarang kita coba nyalakan dulu sambil kita hands on benchmark sekalian tes gaming PUBG aja bagaimana performa dari Asus Zenfone 5 ini setelah 2 tahun. Dan kenapa saya beli bekas? Karena kalau misalkan bekas kan kita bisa tahu ya performanya setelah 2 tahun itu kayak gimana. Alasan aja sih ya, karena memang untuk cari barunya itu sebenarnya susah. Ada yang jual itu 299, ada yang jual 3 juta, ada yang jual 4 juta. Jadi yang 2 jutaan itu nggak ada, jadi saya cari yang 2 jutaan aja. Oke, jadi Asus Zenfone 5-nya sudah kita aktifasi dan juga sudah saya benchmark. Sudah saya install beberapa aplikasi juga, dan mungkin kita bahas untuk bagian depannya dulu ya. Jadi di bagian depannya ini ada semacam notes, mirip seperti iPhone 11 Pro Max atau iPhone yang pokoknya yang ada notesnya. Cuman kalau Asus Zenfone 5 ini notesnya nggak terlalu lebar seperti di iPhone. Kemudian untuk bezelnya menurut saya sih lumayan tipis ya, meskipun ini keluaran tahun 2018.
cuman bezelnya nggak terlalu besar, bagian bawah aja yang mungkin terlihat cukup tebal, sementara frame kiri kanannya juga masih lumayan tipis. Oke, sekarang langsung aja kita coba lihat untuk spesifikasinya langsung melalui AIDA. Jadi untuk memori RAM-nya Asus Zenfone 5 ini pakai RAM dengan kapasitas 4GB LPDDR4X dengan internal storage-nya 64GB. Kemudian untuk CPU-nya ini adalah CPU bisa dibilang chipset mid-range lah ya, karena dia pakai Snapdragon 636 dengan 14 nanometer. Kemudian untuk displaynya dia udah pakai resolusi Full HD Plus dengan 1080x2246. Panelnya IPS LCD yang menurut saya layar IPS LCD-nya di Asus ini menurut saya sih walaupun IPS tapi terlihat bagus banget. Nanti akan kita coba juga. Kemudian untuk pixel density atau DPI-nya 402 dengan GPU-nya pakai Adreno 509. Kemudian untuk baterainya dia pakai kapasitas 3300 mAh, dan kalau untuk sistem OS-nya dia masih pakai Android 9. Tadi saya sempat research di websitenya Asus langsung kalau ada Android 10 tapi masih pakai yang beta version, jadi belum versi resmi, belum versi stable. Karena kalau misalkan kita masuk ke bagian setting, kemudian kita masuk ke bagian sistem, kemudian di about phone Android 9, nah ini masih lollipop dan nggak ada update, jadi nggak ada update untuk Android 10, kecuali kalau kalian pengen langsung download secara lokal ya, itu bisa pakai 10 beta untuk Zen UI nya, tapi kalau secara resminya belum ada. Kemudian tadi juga sudah sempat saya benchmark lewat Antutu dan skornya masih 153.294, tapi dengan abnormal. Jadi ada skor yang abnormal di bagian image processing. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang, karena tadi juga sudah saya tes pakai Geekbench 5, dan di Geekbench 5 ini performa single core dan juga multi core-nya mendapatkan 269 dan multi core-nya 1115. Buat kalian yang nggak percaya Geekbench 5 juga tenang aja, karena tadi juga sudah sempat saya tes melalui 3D Mark, dan di 3D Mark ini mendapatkan skor yang gak terlalu besar sih ya, 939 di OpenGL dan 919 di Vulkan. Kemudian sekarang kita coba untuk tes gaming, karena dia masih Snapdragon 636, kita coba untuk PUBG aja ya. Tapi sebelum main ke PUBG, kita coba untuk sensitivitas layarnya di area pinggiran, karena biasanya HP-HP bekas atau yang udah 2 tahun umurnya gitu, biasanya sensor-sensor yang di pinggir itu nggak kedetek. Tapi kita coba lihat. Dan untuk Zenfone 5 ini nggak ada masalah sih ya, area pinggir-pinggirnya nih masih akurat, nggak ada yang delay, nggak ada yang tidak keregister dengan baik. Tapi sekarang kita coba kalau misalkan untuk kita WA gitu ya, dan kita coba di area pinggir-pinggirnya ini apakah berfungsi dengan baik. Oke, masih berfungsi dengan baik juga, jadi untuk layarnya aman. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk PUBG. Di game PUBG, Asus Zenfone 5 ini bisa mendapatkan settingan grafiknya smooth dengan frame rate-nya high. Dan ini saya udah pakai akun saya pribadi sendiri, jadi bukan akun yang coba-coba. Kemudian untuk sensor gyro-nya menurut saya juga udah lumayan akurat, lumayan bagus lah, nggak ada delay dan cepet banget. Kemudian untuk frame rate-nya kita bisa mendapatkan stabil itu 29, paling rendah itu 29 fps. Kemudian dia bakalan stabil lagi di 30-an fps. Dan sekarang kita coba untuk layarnya ini ya, karena meskipun IPS tapi dia memiliki pixel per inch yang sangat tinggi dengan 402 pixel per inch, dan dimensi layarnya juga 6,2 inch. Jadi menurut saya kalau misalkan digunakan untuk streaming YouTube ataupun streaming Netflix itu bakalan cukup lega lah, walaupun notch-nya mungkin akan sedikit mengganggu ya. Dan untuk speakernya, oh dia udah stereo, jadi ada satu speaker di bawah dan ada di atas ini. Untuk HP yang 2 jutaan sekarang stereo, suaranya juga lumayan kenceng, menurut saya sih oke banget. Dan untuk kualitas layarnya seperti yang kalian lihat di sini, hijaunya itu benar-benar terlihat natural, kemudian juga tidak ada perubahan warna sama sekali kalau misalkan kita lihat dari berbagai arah, karena memang dia IPS LCD yang bukan hanya IPS LCD tapi juga memiliki pixel per inch yang sangat padat. Jadi kalau untuk kualitas gambar layar ini saya nggak ada komplain sih, menurut saya oke banget di harganya yang sekarang 2 jutaan.
Kemudian untuk kameranya, sekarang kita coba mungkin untuk, dia ada picture to picture ya, meskipun Android 9. Kita close dulu. Dan dia ada aplikasi yang, ini adalah aplikasi Zen UI-nya sepertinya. Ini adalah Selfie Master. Jadi kalau kita pakai Selfie Master ini, itu langsung ada kayak semacam beauty level. Nah, ada 0 sampai 10. Kalau misalkan 10, kita nggak perlu perawatan skincare. Wah gila, muka saya langsung terlihat cantik banget. Wow, kemudian juga ada di aplikasinya ini kita bisa pilih filternya karamel atau apapun. Mungkin kalau cewek bakalan suka ya kalau misalkan pakai Selfie Master ini, tapi kalau cowok sih biasanya nggak suka. Oke, sekarang kita coba untuk kameranya dulu, kamera belakangnya, karena videonya sudah bisa support 4K dan menurut saya kameranya juga oke banget, kalian bisa lihat sendiri. Oke guys, jadi ini kualitas kamera depannya dengan resolusi Full HD. Dan juga untuk kualitas suaranya saya belum tahu. Buat kalian nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Menurut saya cukup stabil ya. Dan ini adalah mode video kamera belakangnya dengan 4K 30 fps. Yang menurut saya sih ya standar sih, nggak terlalu bagus tapi juga nggak jelek-jelek banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga sedikit hands on dari Asus Zenfone 5 kali ini. Dan menurut saya secara desain sih masih oke ya, karena dia masih terlihat dan juga kerasa premium banget dengan lapisan kaca Corning Gorilla Glass-nya. Dipegang menurut saya agak aneh sih, karena dia kurang curve di sini, jadi masih kerasa flat. Dan menurut saya kalau misalkan dari generasi ke generasi ya, ini Asus Zenfone 5, ini Asus Zenfone 6. Menurut saya yang memiliki ciri khas adalah Zenfone 6, karena meskipun ini tidak ada logo Asusnya di sini, kemudian kita pegang seperti ini, orang bakalan tahu kalau ini adalah Asus Zenfone 6 karena dia memiliki ciri khas dengan flip kameranya. Sedangkan untuk Asus Zenfone 5 ini menurut saya kalau misalkan kita tutupi Asusnya kemudian fingerprintnya ketutup juga, orang bakalan ngira oh ini iPhone XS Max atau Asus Zenfone 5, karena memang susah sih di 2020 ini untuk mendapatkan smartphone yang memiliki ciri khas. Tapi untuk yang satu ini, yang kakaknya ini, menurut saya dia masih memiliki ciri khas banget yang mungkin minggu depan akan kita bahas. Dan kesimpulannya untuk yang Zenfone 5 ini dengan harga yang sekarang, apakah worth it? Menurut saya kalau harganya 2 juta ya worth it aja, apalagi kameranya. Jadi untuk kameranya Asus ini menurut saya juga masih oke banget. Selfie kameranya juga oke banget buat kalian yang suka selfie. Kemudian dari segi feel juga masih kerasa premium. Ya menurut saya kalau misalkan di harga 2 juta, menurut saya sih bisa dibilang ini adalah salah satu yang terbaik. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.